Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Namrus mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengisahkan yaitu tentang Raja Namrus mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Namrus bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri, konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon teman-teman, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan teman-teman, Namrus dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrus bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrus menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sementara itu teman-teman, sejarawan penting Mesir yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrus. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrus. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas ataupun binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrus. Kemudian masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkan. Bapak anak itu yang bernama Kan'an berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrus dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya teman-teman, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Lalu perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam. Padahal teman-teman, kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama yaitu Namrus. Menginjak usia remaja teman-teman, Namrus suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Kemudian berita ini sampai ke telinga bapaknya yang bernama Kan'an. Hanya saja teman-teman, Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka pun Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrus. Ketika Namrus melihat pasukan yang datang padanya teman-teman, dia mengarahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrus bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrus, namun Namrus pun berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya teman-teman, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrus pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrus. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrus bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Dalam perjalanannya teman-teman, Namrus amat sombong dan celakanya, dia mengaku diri Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar. Dia menolak dengan sombongnya. Kemudian Nabi Ibrahim merusak dan memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrus dan rakyatnya. Namrus pun marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrus dan membakar ke semua bajunya, kecuali badannya.
Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrus. Pada hari itu teman-teman, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrus melihat itu, dia berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya. Sedangkan Namrus semakin ngawur, ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrus dan mengajaknya beriman. Sekali, dua kali ajakan tersebut ditolak. "Memangnya ada Tuhan selain aku?" kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya teman-teman, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelantaran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan teman-teman, Allah mengirim ribuan nyamuk untuk sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu pun kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud. Sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke dalam Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrus dan menyiksakan selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrus pun akhirnya memukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada raja yang angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah Raja Namrud mengaku Tuhan dan menikahi ibunya. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.